Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Maulidia dengan NIM 059 dari kelas A. Di sini saya akan mereview tugas individu jurnal yang berjudul Correspondence Analysis of Scholastic Aptitude and English Literacy Skill of 12 years grade student in Islamic Best School in Palupo City. Nah, untuk selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian saya ini yaitu rendahnya tingkat kelulusan siswa sekolah berbasis Islam pada ujian masuk perguruan tinggi nasional menjadi perhatian sangat penting. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kemampuan scholastic aptitude dan literasi bahasa Inggris dibandingkan siswa dari sekolah umum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian untuk melihat hubungan kedua kemampuan tersebut sebagai bekal menghadapi seleksi perguruan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu alasan penggunaan analisis korespondensi. Jadi, alasan korespondensi dipilih karena mampu memetakan hubungan antara kemampuan skolastik, aptitude, dan literasi bahasa Inggris dalam bentuk tabel kontingensi. Metode ini menyajikan pola keterkaitan antar kategori secara visual dalam grafik 2 dimensi sehingga distribusi data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Nah, untuk metode penelitiannya di sini untuk jenis datanya yaitu data kuantitatif dengan desain ex post facto. Untuk populasinya yaitu 423 siswa kelas 12 sekolah berbasis Islam di Kota Palupo. Dan untuk sampelnya yaitu dari 206 siswa. Dan juga ditentukan dengan Proportionate Stratified Random Sampling atau MAN Palupo, SMA Datuk Sulaiman, SMA IT Wahdat Islamiyah, SMA Muhammadiyah, dan SMA IT Ihsan Madani. Untuk instrumennya yaitu tes scholastic aptitude, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan umum membaca dan menulis, dan tes literasi bahasa Inggris menentukan topik, ide pokok, kata rujukan, benar salah, dan tujuan teks. Dan juga untuk yang terakhir yaitu analisis data. Nah, analisis data deskripsi ini dan analisis korespondensi dengan bantuan SPSS. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini sudah ada gambar korespondensi tabel dari kalau ini dari jurnal dan ini dari SPSS. Nah, dari tabel terlihat bahwa mayoritas siswa dengan scholastic aptitude rendah atau poor dan sufficient juga memiliki literasi bahasa Inggris yang rendah. Misalnya 51 siswa ini dengan scholastic aptitude poor juga memiliki literasi poor, dan 48 siswa dengan scholastic aptitude sufficient juga masih dominan di literasi poor, karena ini yang paling besar. Dan juga sebaliknya, siswa dengan scholastic aptitude good dan excellent cenderung memiliki literasi yang lebih baik atau good dan excellent, meskipun jumlahnya ya relatif sedikit. Dan juga untuk hasil tabel SPSS yang di kanan menegaskan bahwa pola yang sama, yaitu adanya keterkaitan antara tingkat scholastic aptitude dengan kemampuan literasi bahasa Inggris, di mana semakin baik aptitude siswa, semakin besar peluang memiliki literasi yang lebih tinggi. Jadi untuk tabel di jurnal dan di SPSS ini sama hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan bagian summary. Nah, di sini hasil analisis menunjukkan nilai C-square-nya yaitu 27,999 dengan signifikansi 0,001
atau kurang dari 0,05 sehingga hubungan antara variabel dinyatakan signifikan. Nah, dimensi pertama yang paling dominan karena menjelaskan 84,8 dari total intertia, sedangkan dimensi kedua 13% dan ketiga 2,2% hanya memberi kontribusi kecil. Dengan demikian, dimensi pertama dan menjadi faktor utama yang menjelaskan hubungan dalam data. Dan juga di dalam gambar 2 ini juga sama dari jurnal dan juga SPSS-nya. Selanjutnya untuk diagram korespondensi. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, untuk yang sebelah kanan ini tabel korespondensi dari SPSS dan yang kiri dari jurnal. Nah, tabel ini sama-sama menunjukkan pola kedekatan antara kemampuan literasi dengan prestasi skolastik. Nah, untuk yang di SPSS keterangannya lebih detail karena tiap kategori diberi label atau for sufficient, good, excellent. Sedangkan pada jurnal ini ditampilkan dengan nomor kode, contohnya 1, 2, 3, 4. Tapi keduanya ini sama, yaitu titik yang posisinya berdekatan dengan menunjukkan hubungan yang kuat. Misalnya literasi good cenderung dekat dengan scholastic, good, excellent, dan literasi poor dekat dengan sufficient. Jadi meskipun tampilannya berbeda, intinya kedua gambar ini itu menggambarkan bahwa semakin tinggi literasi, semakin tinggi juga prestasi skolastik yang berkorelasi. Dan juga untuk yang di sebelah kanan ini saya mencoba di SPSS dan hasilnya sama seperti yang di jurnal. Untuk selanjutnya itu critical review terhadap artikel. Artikel ini punya kelebihan karena pakai sampel yang lumayan besar, yaitu sebanyak 206 siswa dari 5 sekolah berbasis Islam di Palopo. Dan juga metode analisisnya ini korespondensi yang pas buat lihat hubungan antara kemampuan skolastik dan literasi bahasa Inggris. Hasilnya nunjukin bahwa hubungan yang signifikan, misalnya siswa dengan kemampuan skolastik baik umumnya juga punya literasi yang baik, tapi penelitian ini masih terbatas karena cuma berfokus di tahun tertentu dan hanya bahas dua variabel tanpa menyinggung faktor lain yang mungkin berpengaruh. Walaupun begitu, artikel ini bermanfaat karena ngasih gambaran kalau analisis korespondensi itu bisa dipakai untuk memetakan kemampuan siswa dan kedepannya penelitian bisa lebih lengkap jikalau ditambah variabel lain seperti motivasi belajar atau lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari saya.